kalau tambahan dari Kak ya deh, kayak kenapa perempuan itu perlu kualitas diri gitu. Kita punya masalah, tandanya Allah mau kita mencahin masalah itu. Bukan berarti kita harus lari. Nggak apa-apa kita untuk jeda, nggak apa-apa kita menjeda, tapi bukan berarti kita berhenti dan ngilang. Nah sekarang ini banyak nih Kak yang kayak gitu, yang dikit-dikit ada masalah dia ghosting. Sini buat adik-adik yang belum tahu what is organization at college, in college gitu kan. Tapi gini deh, tadi kan kayak apa aja manfaatnya di relasi, pengalaman, pola pikir, manajemen waktu itu yang penting ya. Habis itu teamwork, public speaking, pasti kalian bakal bertemu banyak orang pastinya. Habis itu yang ini deh, kita ini kan sama perempuan nih. Nah menariknya di sini adalah seberapa penting organisasi itu for women. Aku jawab nih sekarang. Yes. Sekarang ya? Enggak, kayaknya besok aja gimana? Besok. Jadi aku pegang lagi nih. Buang aja ya. Pegang aja ya. Ya Allah, ribet ya Buns. Jadi menurut aku seberapa penting sih organisasi ini bagi perempuan? Jadi gini kan, tadi kan kita udah nyebutin ya apa aja desa Konoha. Jadi seberapa penting bagi perempuan adalah kamu mau jadi perempuan yang seperti apa dulu nih? Contohnya? Ini apa ya, kayak perempuan yang berkualitas lah. Iya, oke, mau jadi perempuan berkualitas. Perempuan berkualitas, apakah dia relasinya sempit? Atau apakah manajemen waktunya berantakan? Apakah dia tidak punya prinsip? Gak mungkin kan perempuan berkualitas punya 3 hal itu, gak mungkin kan? Oke? Dia punya relasi sempit, dia gak punya prinsip, dia gak bisa manajemen waktu. Apakah 3 itu termasuk perempuan berkualitas? Enggak kan? So, kenapa perempuan itu penting gitu untuk bisa mengasah skill-skill di organisasi adalah itu mempersiapkan untuk menjadi bagaimana dia bisa jadi sosok yang berkualitas. Karena perempuan tuh makin berkualitas otomatis makin mahal ya Buns, ceritanya gitu kan. Jadi kan perempuan akan jadi madrasah nih nanti untuk anak-anaknya ya kelak ya, first madrasah banget gitu kan. Jadi gimana kamu cara membranding dan mengasah diri kamu ya, mungkin salah satunya di organisasi. Karena di sana kamu akan diajari beberapa skills yang sebenarnya di dunia akademik kamu nggak dapet. Karena perempuan tuh banyak banget loh guys yang harus dijaga, mulai dari cara bicara, nggak bisa langsung sembur. Kalau kita langsung sembur bisa disumpahin orang guys. Kadang sumpah orang yang terzolimi itu cepet terkabul loh Buns. Lebih cepet lebih mempan. Nah di sanalah kita di organisasi itu dilatih. Kita nggak hanya dari skills nggak hanya dari skill di organisasi, juga nggak hanya dari non akademik sih sebenarnya. Ada juga organisasi yang ada kelas akademiknya, mereka juga ngajarin di kelas akademik kayak ngasih seminar-seminar tentang edukasi dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang perempuan di sana juga dilatih nih bagaimana cara meningkatkan kualitas diri dengan beberapa skill keahlian lainnya gitu. Jadi maka dari itu jadi cewek please jangan rebahan aja ya. Untuk teman-teman cewek di rumah, jangan rebahan doang gitu. Cari dong. Kakak rebahannya produktif kan, ngedit ada kala podcast kan. Jadi aku kasih pesan nih untuk teman-teman semua. Sekarang bukan saatnya untuk rebahan, untuk rehat doang. Tapi sekarang gimana sih teman-teman cara meng-create masa depan? Yang sekarang kita uji, yang kita bikin adalah kamu udah kayak seminar tau. Insya Allah ya Kak, next jadi pemateri. Amin. Jadi gini, sekarang ini bukan saatnya untuk santai-santai. Udah 20 tahun ke atas, udah di mana usia-usia harus cari jati diri ya, udah pasti udah pada bingung. Sekarang saatnya adalah gimana teman-teman menciptakan masa depan sendiri. Istirahat itu bukan di tengah atau di awal, tapi istirahat itu di akhir ketika kita sudah mendapatkan hasil. Ini ada buat kalau masalah istirahat ya. Ini aku dapat dari Kak Valen. Kak Valen itu figur yang bagus menurut aku, tapi I'm not that close to her. Tapi apa ya, kayak satu quote dia yang bahkan sampai sekarang sangat relate ke Kak. Do not stop when you are tired, but stop when you are done. Kamu iya kan? Nggak boleh jangan berhenti kalau capek. Kalau contohnya aja misalnya kita nugas. Jangan berhenti kalau lagi capek. Berarti bukan berarti nggak boleh stop for a while atau tapi jeda ya. Tapi kayak misalnya kita kerjain apa gitu, ketika itu down, mau tidur berapa hari juga boleh. Get it kan? Yes.
So menurut Shirley itu pentingnya ya. Penting. Nah, kalau tambahan dari Kakak ya deh, kayak kenapa perempuan itu perlu kualitas diri gitu? Kalau menurut Kakak untuk melawan stigma-stigma yang ada, for showing their self in the pertempuran yang kayak pemikiran-pemikiran yang konservatif lama-lama gitu loh. Kayak perempuan tuh harus gini, perempuan tuh harus gini, perempuan tuh bla 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 gitu. Begitu sih. Setidaknya kita bisa melawannya itu dengan logika gitu. Iya kan, Dek? Gak usah nangis. Nanti kita bahas tentang perempuan. Berarti itu setidaknya ya. Tapi sebenarnya organisasi itu penting untuk laki-laki dan perempuan juga sebenarnya. For both women earn. Both of them. Yes. Nah, ini deh. Kamu 21. Iya. Apa kamu udah mengalami quarter life crisis? Menurut kamu itu apa sih itu? Menurut kamu apa? Crisis. Aku megang lagi nih, Kak. Iya, udah terus lah. Sebenarnya. Udah aku peka ya. Quarter life crisis itu mungkin fase di mana ini dialami anak usia 20 tahun ke atas ya. Ya, maaf ya, aku disclaimer untuk yang masih di bawah 20 tahun. Itu sebenarnya di masa dimana kamu tuh feeling kayak aku nih mau jadi apa loh nanti, aku tuh aku bakal jadi kayak gini nggak ya, aku bakal jadi yang aku harapin di masa depan nggak ya. Sebenarnya di masa-masa kayak gitu tuh ya, mereka yang 20 tahun tuh merasa seperti itu, merasa kayak saya akan jadi hal yang saya rencanakan dulu atau enggak, atau impian saya ini bakal tercapai atau enggak, atau memang nanti gitu gitulah pokoknya. Ragu tentang masa depan? Iya, sometimes ragu gitu, kayak ini bakal nyampe nggak ya ke masa depan. Meaning nyampenya tuh adalah mulus nggak planning saya. Oke. Pengalaman Shirley for the first time you feel that. I feel that aku ngerasain si KLC ya, I call it KLC itu when I was in 20 now and 21. Aku tuh ingat waktu when I was born ya. Maksudnya I mean like the date. No. Maksudnya aku ngerasainnya waktu In your birthday. in my birthday in 9 January 2020. Nanti kita ucapkan. 22. Jadi January 22. aku lahir Januari 2021. Maksudnya aku ngerasain quarter life crisis itu KLC itu waktu 9 Januari. Is that quarter life crisis or just overthink? I don't know how to differentiate between quarter life crisis and apa, tapi gejalanya ke KLC. Is it not self claim? When I read some, enggak sih, orang yang ngerti nih satu di sini kan. itulah ya, tolong yang ngerti dihubungi kami di bawah ya. Maksudnya kayak ngerasa memang ragu itu ketika 9 Januari. Okay. So what did you feel? Apa yang dirasa waktu itu adalah ya ragu. Maksudnya kayak ini Ragu tentang planning karena banyak masalah kalau itu. Okay. I got so many problem from other side gitu. Family also have some. Yeah, okay. Something that I didn't expect before it's happened. Okay. Ya, terus ada dari sesuatu yang nggak bisa di manage dengan baik waktu itu, sehingga mikir kayak I'm done gitu, kayak aku udah deh gitu. Sempat mikir kayak Maybe you can bisa nggak dibilang gitu ke kita, bilang yang mungkin problem yang aman gitu, problem ngamen. Waktu itu tuh 21 itu aku pertama mungkin yang bikin aku benar-benar stuck itu adalah aku merasa aku pernah ikut kerelawanan, tiba-tiba 9 Januari relawan tuh bubar. Okay. Aku karena ada info dari atas gitu, memang harus dibubarin karena memang beberapa cabang di daerah lain juga bubar. Nah itu benar-benar mikir kayak 9 Januari loh gitu, aku baru 21 dan harus bubar. Special day for you. Iya, itu harus bubar gitu kan, dan itu nggak ada dikasih tahu sebelumnya, tiba-tiba langsung bubar aja. Terus yang kedua adalah setelah 9 Januari I got some problem. It's kind of family issues ya.
Something that I didn't expect before adalah sedikit problem yang membuat aku sampai nangis kejer-kejer malam, nangis teriak gitu. Maksud teriaknya dalam artian pengep ya, pakai bantal ya, jadi nggak kedengeran orangnya. Gitu-gitu. Ya digituin banget gitu. Tapi ya yang nggak pernah aku sangka bakal terjadi, sehingga semuanya yang aku nggak tahu tuh akhirnya tahu. But that time I'm not ready I'm not ready yet gitu. Aku nggak siap untuk tahu tentang beberapa hal yang sebenarnya aku belum pernah tahu gitu. Ya, dan itu akhirnya aku tahu, dan sekarang masih menjalani itu, dan sekarang berusaha calm down. Sampai orang tuaku bilang kayak, Shirley, kamu nggak usah mikirin ini, kamu mikirin kuliah kamu aja, nggak usah mikirin ini. Sampai aku nangis kayak, Shirley disuruh nggak mikirin. Tapi aku bilang, ibu sendiri aja sampai segitunya sakit nangis ini saya bilang kayak gitu kan. Dan akhirnya kayak aku tuh ngomong dengan nada tegar ya, sambil kayak nahan nangis gitu kan. Finally kayak the first I see, I'm the first child. Jadi that time itu masalahnya tuh lucu Kak, complicated. Jadi kalau aku ceritain kayak habis sejam. Pokoknya itulah apa ya. memori juga nggak ada gitu. Iya, memori kayak nggak ada ya. Kayak dari family, habis tuh masalahnya di apa juga, aku ikut event tuh kayak aku nggak bisa organize gitu. Kayak event adalah acara tuh kayak aku nggak bisa organize, kayak benar-benar hektik waktu itu. Dan itu tuh datang lagi satu gitu. Jadi waktu KLC yang aku rasa itu adalah problem ini datang dan langsung datang semua problemnya. Ya, jadi tumpuk. Jadi ditumpuk gitu, dan aku tuh pusing banget waktu itu sampai cara aku meluapkan, aku nangis. Aku nggak bisa marah Kak, nggak bisa marah. Kalau marah pun aku nangis. Oke. Jadi tapi aku bilang ya mungkin ini cara Allah ya untuk uji kita gitu. Ya berusaha hari-hari itu nahan nangis. Sampai aku tuh punya senior terdekat, dan beliau tuh kalau nanya sama aku kenapa, aku bilang aku nggak apa-apa gitu. Finally aku pernah cerita sama beliau sampai aku benar-benar nangis. Tapi finally aku mikirnya kayak gini ya, kita itu dikasih masalah yaitu untuk ngedewasain kita gitu, bukan kita dikasih masalah sebagai jalan menuju kita untuk stres, overthinking. Bukan itu sebenarnya tujuan Allah. Tapi Allah tuh mau, ini aku kasih kamu masalah, Allah mau ngeliat gimana caranya sih kita bisa keluar dari sana. Sebenarnya itu sih Allah maunya gitu. Oke. So sekarang gimana? Sekarang So, what do you get from the problems? Apa ya, kayak hikmah? Hikmah yang aku dapat adalah dari masalah itu adalah gini ya. Aku pernah mikir untuk berhenti kayak dari udahlah aku keluar dari semuanya gitu. Aku fokus ke satu hal aja dan aku jalani. Aku pengen jadi bener-bener jadi mahasiswa ambis yang Kuliah-kuliah aja gitu. ya kuliah aja gitu. Kayak karena di sana aku juga ada problem masalah ya, cewek biasa ya, sensitif ya. Jadi pernah mikir kayak mau berhenti, tapi pada akhirnya aku mikir kayak gini. Aku pernah ingat sebuah quotes yang kayak gini, ketika kamu tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, jangan kamu meninggalkan semuanya sebelum itu selesai. Jadi intinya ya Kak bilang tadi, jangan berhenti ketika kamu merasa capek, tapi berhentilah ketika kamu merasa itu udah selesai. Jadi memang selesai. Jadi hikmah yang aku dapati adalah manusia itu pasti punya masalah. Karena masalah itu pasti punya jalan keluarnya. Jadi dan itu hanya tergantung cara sudut pandang kamu aja. Sudut pandang kamu, gimana kamu nganggap masalah itu mudah atau sulit, kamu nganggap masalah itu bisa selesai atau enggak. Karena gini, ketika kita pandang masalah itu susah banget dan kita pandang aku nggak bakal bisa deh nyelesainnya gitu, aku nggak bakal bisa deh nyelesainnya gitu. Nah ketika itulah mindset kamu kalau mikir kayak gitu, sehingga problem yang kamu alami itu kayak nggak bakal kelar. Tapi ketika kamu merasa kayak Allah tuh selalu loh punya jalan keluar gitu, kamu ajak aja ke vibes positif, dan finally Allah akan ngasih jalan. Karena gini ya, Allah tuh tidak membebani suatu kaum tanpa sesuai kesanggupannya. Jadi Allah tuh ngasih orang tuh masalah, itu sesuai dengan bebannya sebenarnya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi itu hidup itu banyak masalah guys. Jadi kalau punya masalah, kita hidup.
ya tandanya kita hidup. Dan kalau kita punya masalah, tandanya Allah mau kita mecahin masalah itu. Bukan berarti kita harus lari. Nggak apa-apa kita untuk jeda, nggak apa-apa kita menjeda, tapi bukan berarti kita berhenti dan ngilang. Nah sekarang ini banyak nih Kak yang kayak gitu, yang dikit-dikit ada masalah dia ghosting, dikit-dikit ada problem Kenapa dia jadi- ngilang. Kenapa jadi Aku curhat? mau nyindir orang. Nggak bercanda, maksudnya gitu. Ada yang kayak gitu, dikit-dikit masalah ghosting, dikit-dikit masalah ngilang dari WA, dikit-dikit masalah ada juga dikit-dikit masalah dihapus semua kontak, gitu. dikit-dikit masalah nonaktif IG. Aduh, kesinggung gak ya orangnya? Ya tapi itu sebenarnya normal karena bisa jadi itu cara dia untuk nenangin diri sih. And that's okay sebenarnya, tapi nggak terlalu lama juga. Ada beberapa yang kayak gitu. Bisa. Ini deh, akak, ya that's point of view problem from the agama gitu. Nah, akak pernah melihat reels apa ya, atau di YouTube, this is the problem. Ini adalah contoh problem. Ringan nggak? Kalau penuh tadi berat kan? Iya, oke. Kalau penuh pun dipegang kayak gini ringan nggak? Ringan kan? Maksudnya you can hold that gitu. Yes. Nah, tapi sebenarnya masalah itu nggak boleh dipegang terus-terusan. Analoginya seperti itu. Ini analogi masalah. Ini kalau dipegang sebentar ringan, then put it gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pegang terus, kita pikirin terus, dia bakal, coba kamu pegang ini selama 5 menit aja. Pegel nggak tangan kamu? Pegel nggak? Ngerti nggak analoginya maksudnya? Ngerti. Nah, makanya taruh bentar, healing, jangan sampai hilang, dan pikirin gimana cara nyelesainnya. Itu waktu itu aku dapat di IG. Nah, kalau akak gini deh, mungkin karena kakak udah masih itu akhir, my problem mungkin kayak abis ini ngapain ya, kayak udah kelihatan banget aku tuh sebenarnya selama kuliah tuh ngapain aja gitu. Pusing ya. Jadi kayak abis ini ngapain, abis itu apalagi kan kakak sebenarnya angkatan 17. Iya. Nah, jadi teman-teman 17 kakak tuh udah pada lulus dan mereka mungkin belum rezekinya, belum bekerja gitu. Ada yang belum bekerja gitu kan. Jadi kakak takut. I'm the first child and you know my parents have apa ya, kayak Hopes gitu ya, iya, punya harapan big yang hope, besar. gitu kan. Jadi dia tuh jadi bukan jadi motivasi, malah jadi ini deh, apa namanya, beban. You know, I have mental issues. Tapi nggak apa-apa, udah baik kan. Nah, tapi kadang kakak gini deh. Kadang kakak mikir kan, kadang kakak galau tuh. Aku sebenarnya udah ngapain aja, udah sampai di mana aja. I open, misalnya kayak ngeliat apa yang udah kakak kerjain, apa yang udah selesai. Habis itu kayak apa aja sih kakak sebenarnya 2019 tuh ngapain aja sih? Oh, bikin plan gitu ya, kayak Kakak kan selalu bikin to do list, to-do dan list. target itu selalu ada nih contoh bukunya kan. Nah, jadi apa yang udah kakak checklist berarti itu udah terselesaikan gitu. I see. I also have that one. Yes. I both this. Yes. Can I see? Sure. Sorry ya guys, dikat dulu ya. Oh, tasnya besar ya, Bu. Dia bawa koper. Aku bawa apa? Shirley. Oh, okay, that's a good one. Ini dari giveaway. Okay, can you hold yours? Yeah, this mine. That's mine. This mine. This. Green one. That's cool. Iya, ada Hulk. Hulknya. Hulk. Nih, aku ada quotesnya kok. What? Nih, what is keep going, keep growing. Okay. Ada quotesnya Marvel. Di sini ada tulisan apa ya? Nih coba, can you read my motivation quotes? I see. Sebab apa yang kita mau tidak semudah itu didapatkan. Butuh keringat dan perjuangan. Yuk, bisa yuk, sukses. Sukses, mandiri, investasi, berguna. Bismillah, ada Kala Project. Wah, S2, Masya Allah. Do not, ini ya. Don't stop. What is it? Ini apa? When you're tired. Don't stop when you are tired. But stop when you are down ya. So that's good. Ya, kita perlu motivasi sih sebenarnya. Ya, sebenarnya itu aja. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau kita nggak siapa lagi. Okay, for the last, mungkin suasana udah mulai crowded ya. Jadi, what is your closing statement My closing statement. about your organization, about your problems, about you?
apa ya, kalau dari oke, sure, kode ya. Aku sendiri sih gini ya, aku sepertinya udah dibilang tadi ya kak, kayak hidup itu tempatnya masalah di sana. Hidup itu tempatnya capek. Ketika kamu capek, carilah alternatif lain untuk setidaknya mengurangi rasa capek itu. Tapi bukan berarti kamu untuk pergi dan menjauh darinya sebelum itu selesai. Jadi dan satu lagi, masalah itu bisa datang dari mana aja, bukan hanya dari dalam diri, tapi dari dulu juga banyak masalah. Intinya ketika punya masalah, tolong benarkan cara pandang. Bukan lari ya. Bukan lari, bukan hilang. Karena gini, ketika kamu hilang, kamu pikirin lagi nih, apa aja yang ketika kamu pergi, masalah baru yang akan datang, apa aja sesuatu yang bakal benar-benar bikin orang lain merasa terzolimi karena kamu hilang. Jadi intinya gini, the one thing that or people should do when they have a problem adalah ketika mereka punya masalah adalah satu stepnya adalah bukan dipikirin. Masalah tuh nggak usah dipikirin guys. Masalah itu kalau bikin kita ketawa ya diketawain aja, nanti masalahnya bakal lari sendiri. Itu quotes ya, kayak bikin udah deh, masalah ini datang kan untuk uji. Jadi masalah ini datang sebenarnya untuk uji kita seberapa kita kuat sih, kayak ibaratnya derasan air gitu ya, seberapa kita kuat untuk menahan airnya. Masalah itu ada. Kak bentar, aku kok nggak fokus ya kak, ini tasnya gede banget, jadi crop ya kak nanti. Apa? Dipotong. Aduh, aku ulang lagi ya. Okay. Jadi intinya itu ya teman-teman, poin terakhir adalah hidup itu tempatnya masalah, hidup itu tempatnya capek, dan nobody's perfect. Manusia itu beragam. It's okay if you want to take a rest for a while ya, take a break for a while, it's okay. Karena masing-masing kita perlu jeda, masing-masing kita perlu ruang atau space sendiri untuk merasa I can finish this problem, I can solve this problem with myself and with Allah. Nah, don't forget to put your trust in Allah. Karena ketika kita punya problem, kita merasa kayak ya Allah, kok ini nggak adil, masalah ini berat banget nih bagi saya, tapi kok orang lain sangat bahagia. Kita nggak tahu ketawanya orang lain tuh ternyata ada luka yang dia sembunyiin sebenarnya gitu kan. Jadi ketika kamu punya masalah, satu, jangan pernah posisikan diri kamu lebih worse, lebih berat masalahnya dibandingkan orang lain. Itu yang dialami orang lain sekarang kak. Kayak ketika dia punya masalah tuh dia merasa kayak kok masalahku berat banget ya. Padahal orang lain sebenarnya lebih punya masalah yang lebih berat dari Anda. Anda sombong banget sih bilang masalah Anda paling berat nih. Siapa Anda? Jadi intinya ketika punya masalah, nggak apa-apa untuk ngambil jeda, nggak apa-apa untuk izin bentar, ya Allah izin bentar aja gitu, untuk refreshing, untuk healing, kemana terserah, mau ke pantai lah, mau kemana untuk cerita, nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tapi jangan lupa selesain dulu masalahnya. Dan intinya semua masalah ada jalan keluarnya, dan setiap manusia itu sudah Allah kasih masalah sesuai dengan kapasitas yang dia mampu masing-masing, hanya perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Shirley Teguh Golden Wish silver lah. Oke, itu sih, semangat aja buat kamu yang merasa masalah kamu berat. Gak apa-apa, karena masih banyak juga yang punya masalah juga. Tapi jangan pernah merasa kamu sendiri, karena Allah is always be with you. Don't forget to smile. Okay, thank you. That's a good and a long closing statement. Yes. Actually yang bener yang terakhir ya kak. Yes. Tapi dari pertama bagus kok. Kalau aku sih bilangnya kalau mau lebih detail lagi baca buku Filosofi Teras itu bagus. Aku punya dalam tas. Iya. That's a good point. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang kita kendalikan adalah usaha-usaha kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah hasilnya. Aku punya satu quotes lagi kak. Ini satu quotes adalah tugas kita adalah mempersiapkan yang terbaik. Selebihnya adalah mempersiapkan kemungkinan terburuk akan terjadi. Jadi setiap planning terbaik yang kita buat, kita siapkan juga nih perasaan kita untuk menempuh planning itu apakah bakal tercapai atau hasilnya lebih buruk dari yang kita inginkan. Intinya semua yang kamu gini, kita berencana, Allah yang menentukan gitu. Jangan pernah berlebihan dalam mengharap ya. Semangat. Dibalikin lagi. Okay, thanks for a good conversation, Charlie. Makasih juga udah mau diundang ke sini walaupun di sini suasananya kurang enak ya.
Kali aja besok kalau ada yang kedua kamu mau kan? Of course, I want it so much. Okay, thanks for coming, guys. Thanks for watching. Kalau kalian suka dan kalian menurut kalian ini bermanfaat, apalagi buat maba-maba, ini informasinya penting tentang organisasi, semuanya segala macamnya. Don't forget to share for your beloved ones. Okay? So see you on next podcast. See you, bye. Assalamualaikum. Bye.